Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bu Dewi semuanya. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pelajaran kita hari ini yaitu tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran kelima. Muatan imtak pada pembelajaran hari ini yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, anak-anak mampu menjelaskan kelenjar pencernaan pada manusia. Kemudian, anak-anak mampu menyimpulkan isi dari iklan. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Di sana ada terlihat anak-anak yang sedang jajan, ya. Ada dia jajan makanannya. Setelah dia jajan, mungkin dia makan. Setelah itu perutnya sakit. Duh, tahu nggak anak-anak? Makanan yang tidak sehat dapat mempengaruhi kerja sistem pencernaan kita. Jika sistem pencernaan terganggu, maka kita bisa sakit perut. Nah, bagaimana sih proses pencernaan makanan itu di dalam tubuh kita? Nah, sekarang bisa dijelaskan ya. Proses pencernaan manusia itu terbagi dua. Yang pertama, yaitu proses pencernaan mekanik. Nah, pada proses ini pencernaan melibatkan gerakan fisik dalam tubuh yang tujuannya untuk mengubah ukuran molekul makanan. Di dalam tubuh, pencernaan mekanik dilakukan melalui 3 proses, yaitu proses pengunyahan, itu di mulut atau dinamakan juga dengan sewing, kemudian pengadukan itu terjadi di lambung, dan segmentasi itu terjadi di usus halus. Kemudian yang kedua yaitu pencernaan secara kimiawi. Pencernaan ini melibatkan zat kimia yang berupa enzim untuk menghancurkan nutrisi makanan yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil agar mudah diserap oleh tubuh kita. Tanpa kehadiran pencernaan kimiawi dan enzim-enzimnya, nutrisi tidak akan diserap oleh tubuh. Bahkan beberapa orang bisa mengalami masalah apabila ada enzim yang hilang atau kurang kadarnya dari pencernaan tersebut. Nah, sampai di sini anak-anak paham ya? Menjelaskan kelenjar pencernaan pada manusia. Kelenjar pencernaan adalah organ pencernaan yang berfungsi menghasilkan zat atau enzim pencerna makanan. Pada sistem pencernaan manusia, tidak semua organ pencernaan menghasilkan enzim untuk pencernaan. Nah, ini kita lihat ya anak-anak ya, kelenjar pencernaan pada manusia. Pada mulut itu ada yang namanya kelenjar ludah. Di hati ada namanya cairan empedu. Usus halus ada namanya enzim amilase, tripsin, dan lipase. Di lambung ada pepsin dan renin, serta ada juga HCl atau asam klorida. Pankreas ada amilase, tripsin, dan lipase juga. Nah, pada mulut ada enzim gak? Ada yang namanya ptyalin. Kelenjar pencernaan pada manusia, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu mulut. Pada mulut terdapat kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan enzim ptyalin. Enzim ptyalin ini berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula. Nah, coba anak-anak rasakan ya. Nasi yang anak-anak makan itu sebenarnya manis atau hambar. Coba makan terus nasi aja nggak pakai sambal. Anak-anak coba makan, kunyah terus nasinya. Nah, lama-kelamaan nasi itu akan berubah menjadi manis. Kenapa? Karena ada enzim ptyalin yang merubah zat tepung menjadi zat gula.
Makanya nasi itu jadi berasa manis. Nah, kita coba ya, lihat video berikut ini. Proses makan dan minum dimulai dari mulut. Di dalam mulut, makanan dihancurkan oleh gigi dan kelenjar ludah yang menghasilkan air ludah dan enzim petialin. Enzim petialin berfungsi untuk menghancurkan makanan secara kimiawi menjadi halus. Selanjutnya, nah, setelah dari mulut, maka makanan itu masuk ke kerongkongan. Ya, nah di kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas makanan dan sampailah di lambung. Di lambung itu ada enzim-enzimnya juga. Yang pertama yaitu enzim pepsin. Fungsinya buat apa? Pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton. Kemudian yang kedua ada renin. Nah, enzim renin berfungsi mengendapkan protein susu. Kemudian ada asam lambung atau disebut juga dengan asam klorida atau rumus kimianya disebut juga dengan HCl. Asam lambung berfungsi membunuh kuman dan mengasamkan makanan di lambung. Yang ketiga, hati. Hati merupakan organ pencernaan tambahan. Hati menghasilkan cairan empedu yang berfungsi memecah lemak. 4. Pankreas dan usus halus. Pankreas menghasilkan enzim amilase, tripsin, dan lipase. Enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas akan disalurkan ke usus halus untuk mencerna makanan. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula. Kemudian enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Dan enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak. Sekarang anak-anak perhatikan video berikut ini. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol.
Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya, Pipo, ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bol. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bol. Menyimpulkan isi iklan. Nah, hal-hal yang perlu kita lakukan sebelum menyimpulkan isi iklan adalah: yang pertama, perhatikan iklan dengan seksama. Kemudian, tentukan tema atau topiknya. Kemudian, catat unsur-unsur iklan seperti kata kunci, pernyataan atau kalimat iklan, gambar, sasaran iklan, dan isi iklan. Dan yang terakhir, sampaikan unsur-unsur iklan ke dalam beberapa kalimat secara jelas dan singkat. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan iklan di bawah ini. Dari iklan di samping, kita dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, iklan tersebut berisi ajakan untuk mencuci tangan. Kemudian kedua, dalam iklan tersebut dijelaskan manfaat dari mencuci tangan. Dan yang ketiga, sasaran iklan tersebut adalah semua warga. Oke anak-anak, paham ya dengan iklan? Nah, saatnya sekarang kita latihan. Anak-anak kerjakan latihannya di buku latihan ya, dan jangan lupa tulisannya yang bersih dan rapi. Baik, selamat mengerjakan anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.